Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema selanjutnya, yaitu tentang at-tawadhu'. Makna tawadhu' secara bahasa berasal dari kata at-tazallul, yaitu artinya merendahkan diri. Wat-takhasyu' bisa juga maknanya takhasyu', rendah hati. Maka kalau disebut wada'a nafsahu ay adzallaha, apabila seorang telah menurunkan dirinya, artinya dia merendahkan hatinya. Seseorang yang tawadhu artinya dia telah merendahkan dirinya, rendah hati dan sejenisnya. Ya, ini secara bahasa. At-tawadhu istilahan, tawadhu secara istilah, tarkut tara'us wa izharul khumuli wa karahiyatut ta'zimi wa ziyadatu fil ikrami wa ayyatajannabal insanu al mubahata bima fihi minal fadail wal mufarata bil jahi wal mali wa ayataharraza minal ijabi wal kibri. Artinya sikap meninggalkan kedudukan popularitas yang tinggi dan selalu menampakkan sesuatu yang tidak tenar, tidak terkenal gitu. Dan benci dengan pujaan-pujaan. Jadi tidak suka dengan dimuliakan, dipuja-puja yang berlebihan maksudnya. Dan tidak suka juga berlebihan terhadap pemuliaan, terhadap kehormatan, dan orangnya selalu menjauhi dirinya dari sikap suka membangga-banggakan diri terhadap keutamaan-keutamaan yang memang dia miliki. Ya. Memang dia memiliki keutamaan, tapi dia tidak membanggakan diri dan tidak suka juga menonjolkan diri dengan kedudukannya. Kalau dia punya kedudukan, tidak suka menonjolkan diri dengan hartanya. Kalau dia orang kaya, ya. Dan orangnya selalu menjaga dirinya dari sikap ujub, dari sikap kibir, sombong. Nah, selalu menjaga itu. Ini tawadhu secara istilah. Jadi inilah definisi daripada tawadhu, yang intinya dia tidak suka ya dengan kedudukan yang tinggi, popularitas, dan selalu menampakkan ketidaktenaran dan seterusnya yang tadi kita jelaskan. Kemudian perbedaan antara tawadhu dengan sifat-sifat yang lain. Al-farqu bainat tawadhu wat tazallul. Perbedaan antara tawadhu dan tazallul. Tawadhu tadi apa? Rendah hati, rendah diri. Tazallul ini yang menghinakan diri. Nah, bedanya kalau tazallul, orang yang menghinakan diri adalah menampakkan izharul ajazi an muqawamati man yatadhallalu lahu, menampakkan ketidaksanggupannya untuk melawan orang yang telah menghinanya atau merendahkannya. Ini at-tazallul. Dia tidak punya kesanggupan untuk melawan orang yang merendahkan dirinya, itu tazallul. Adapun tawadhu adalah izharu qudrati man yutawadhu lahu, sawa'un kana dzu qudratin ala tawadhu'i aw la. Sedangkan tawadhu menunjukkan adanya kesanggupan pada seseorang yang telah
direndahkan atau dilecehkan mungkin oleh orang lain, dia sanggup untuk melawannya dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan ilmunya gitu ya. Atau dia bersikap tidak melawan. Tapi intinya dia bisa dengan kemampuan yang dia miliki untuk melawan tadi. Tetapi dia memilih untuk tidak melawan. Dia lebih memilih untuk tidak menanggapi. Ya. Lebih condong rendah hati. Ya. Merendahkan dirinya walaupun ilmunya banyak misalnya gitu ya. Walaupun hartanya banyak, tetapi tawadhu. Contohnya seperti raja, dia rendah hati terhadap para pelayannya gitu ya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya si raja ini memperlakukan para pembantu-pembantunya atau para pelayan-pelayannya itu dengan perlakuan seperti orang yang memiliki kekuatan. Ya, artinya si raja ini memperlakukan pelayan-pelayannya seperti dia memperlakukan pelayan tersebut memiliki kekuatan. Ya. Artinya dia tidak membedakan ya, antara dia dan si pembantunya tadi. Ya. Buktinya dia memperlakukannya sama seperti orang yang kalau kita memperlakukan dia memiliki kekuasaan, punya kekuatan. Kan beda dengan orang yang tidak punya kekuasaan. Nah, seorang raja yang tawadhu, yang rendah hati, dia memperlakukan pembantunya atau pelayannya seperti pembantunya itu memiliki kekuatan. Berarti sama saja kan? Tidak ada bedanya. Nah, ini seorang raja yang tawadhu. Ya, seperti bos dalam sebuah perusahaan misalkan memperlakukan karyawannya sama seperti dia memperlakukan bos-bos yang lain gitu. Nah, sikapnya begitu ya. Dalam apa? Dalam bermuamalah gitu ya. Seorang kepala perusahaan ketika bertemu karyawannya yang tidak ada hubungan dengan sebuah pekerjaan, ya udah seperti biasa, seperti teman, seperti yang lain, ini tawadhu. Tetapi kalau orang yang tidak tawadhu, dia memperlakukannya dia selalu di atas daripada bahwa padahal itu di luar pekerjaannya gitu. Beda dalam dunia pekerjaan yang mungkin ada atasan, ada bawahan dalam arti ya komando kerja gitu. Nah, tetapi di antara sikap bergaul ya sama. Itu sama. Ini tawadhu namanya. Ini tawadhu. Kemudian apa perbedaan antara tawadhu dan khusyuk? Tawadhu dan khusyuk. Ya, tawadhu itu terlihat dalam moral, dalam akhlak yang lahiriah dan batin. Tawadhu itu tampak terlihat dari moralnya, sikapnya, bicara, perbuatannya yang tampak maupun yang tidak tampak. Sedangkan khusyuk ini selalu digunakan sebagai bentuk al-jawarih. Salat harus khusyuk. Maksudnya berkaitan dengan amalan lahiriah, sama juga sih. Tetapi penempatannya biasa lebih pada sholat harus khusyuk, hati harus khusyuk. Nah, maksudnya ketika hati seseorang itu tenang, khusyuk ini kan tenang. Maka orang yang tenang dalam sholat gerakannya berarti hatinya juga tenang. Hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusyuk. Kemudian ayul ikhwan rahimani wa rahimakumullahu taala. At-targhibu wal hassu ala tawadhu'i minal Qur'an wa sunnah. Anjuran serta dorongan untuk kita selalu memiliki sifat tawadhu itu dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala katakan wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba Ar-Rahman, siapa mereka? Ibadur Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi haunan, dalam keadaan merendahkan hati, dalam keadaan rendah hati.
Haunan itu dalam keadaan rendah hati. Maksudnya Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Madarijus Salikin, mutawadhi'in ghaira ashirin wala marihin wala mutakabbirin. Maksudnya hamba Allah ibadur rahman, hamba Allah yang rahman, maha pengasih lagi penyayang. Siapa mereka ibadur rahman? Mereka yang berjalan di muka bumi dengan haunan, dengan rendah hati. Maksudnya apa? Mutawadhi'in, mereka adalah orang-orang yang tawadu. Itu maksudnya. Ghaira ashirin, mereka tidak sombong, mereka tidak melampaui batas, mereka tidak mutakabbir, takabur. Itu maksudnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga tentang tawadu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Allah katakan, wahfid janahak limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah ya dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Al-Qurtubi maksudnya adalah watawadhu lahum, hendaklah kalian itu tawaduk kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma naqasat min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Mana kasat sadaqat min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan selanjutnya, mazadallah abdan bi'afwin. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada hambanya yang suka memaafkan. Kemudian wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, qala Rasulullah SAW, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ila ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah mewahyukan kepadaku Al-Qur'an, dan diantaranya supaya kalian itu tawadhu, kalian itu tawadu, sehingga kalian itu tidak membangga-banggakan di antara kalian, ya. Kemudian kalian tidaklah melalimi salah satu di antara kalian maksudnya. Kemudian al-qawlus salaf wal ulama'u fit tawadhu. Bagaimana perkataan para as-salaf dan para ulama tentang tawadhu? Ya, an Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, innakum latufilu afdalal ibadati at-tawadhu. Apa kata Aisyah? Sesungguhnya kalian itu telah lalai dari ibadah yang paling afdal, kata Aisyah, yaitu apa? At-tawadhu, yaitu sikap sifat tawadhu. Wa qala Mu'ad bin Jabal, la yablughu 'abdun dzura iman hatta yakuna tawadhu ahabba ilaihi minasyaraf. Ya, seorang hamba itu tidak akan sampai dengan ural iman, dengan ikatan iman, sampai dia menjadikan tawadhu, sifat tawadhu lebih dia cintai daripada kemuliaan. Ya, daripada maksudnya apa ya? Orang itu tidak mau jadi mulia dibuat-buat. Yang memuliakan dia itu orang lain gitu ya, tapi dia tidak ingin dirinya dimulia-muliakan. Itu maksudnya, itu tawadhu itu ya. Tapi kalau perkara orang muliakan dia, itu urusan lain. Kemudian waqala Ibnu Ibrahim bin Syaiban di dalam Madarijus Salikin, kadang Ibnu Qayyim, asy-syarafu fit tawadhu, kemuliaan itu ada pada tawadhu, wal izzu fit taqwa, sedangkan kejayaan itu ada pada ketakwaan, wal hurriyatu fil qanaah, kebebasan itu adalah terdapat dalam qanaah. Apa itu qanaah? Yang menerima apa saja yang Allah berikan, tidak usah protes-protes. Nah, itu bebas. Nah, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala, ini beberapa tentang perkara tawadhu yang intinya setiap
orang yang beriman diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW memiliki sifat tawadu, rendah hati. Ya, rendah hati itu dalam arti dia mampu sebenarnya untuk melakukan hal yang sama atau bahkan mengalahkan atau melebihi dari sisi ilmu, dari sisi harta terhadap orang yang mungkin merendahkannya, tetapi dia tidak memilih sikap hal itu. Nah, inilah ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah tentang sikap tawadhu yang harus kita miliki.